Halo, kembali lagi di channel Popung. Kali ini kita melakukan perjalanan naik lagi gunung. Jadi kalau dulu bedanya di Aceh, sekarang kita jalan-jalannya di Provinsi Sumatera Utara. Ini tepatnya di Desa Telaga ini ya. Jadi desa ini cocok buat nanti referensi liburan akhir tahun. Apalagi untuk sampai ke sini juga tergolong mudah ya, dari kota Benja itu hanya sekitar 2 jam perjalanan ke arah Desa Telaga. Nah, jalannya pun juga enak dan lancar kayak gitu. Dan begitu kami sampai itu, kami sempatkan dulu makan di atas kaki gunung ya, karena emang dari tadi emang kita sulit cari tempat makan yang agak-agak parkirannya agak-agak luas ya. Nah, jadi begitu sampai, sebelum kita masuk ke dalam penginapan tempat wisata, ya udah kita coba dulu tempat makan di sini, karena juga kebetulan view-nya juga cantik ya, dia menghadap ke gunung. Terus juga nggak panas ya, biarpun udah ada atapnya kayak gini pun juga sepanjang nggak hujan ya, enak buat duduk-duduk nongkrong di sini di luar kayak gini sambil menghadap view-nya, itu enak. Nah, setelah kita makan ini, barulah kita mau masuk ke dalam penginapan. Sebenarnya di sini banyak penginapan, jadi tak perlu takut ya kalau untuk menginap ya. Ada banyak tempat wisata yang sekaligus menyediakan tempat penginapan. Namun kali ini kami coba untuk ke penginapan Pama View, karena lumayan ya, dari jalan dia lokasinya agak-agak mencolok kayak gitu ya, jadi nggak terlalu masuk dari badan jalan kayak gitu, jadi udah kelihatan pelang. Nah, dan juga kebetulan di sini pas kami datang ini hari Minggu, suasananya itu ya padat seperti ini ya, rame. Nah, di sini tuh kalau saya lihat itu ada menyediakan, dia ada 3 macam. Mulai dari dia modelnya yang seperti gubuk seperti ini. Nah, ini juga, ini kalau gubuk ini ada banyak, mulai dari yang menghadap kayak undakan kayak gini, atau menghadap ke dataran rumput. Jadi ada banyak view, tinggal kita pesan. Dan ini rate-nya juga yang lumayan, yang terjangkau ya, dia di bawah 200.000 itu sudah kita bisa nginap sampai besok hari. Dan kemudian di sini ada yang namanya disediakan kabin ya, kayak bekas kontainer 20 feet itu. Ini biasanya sih cocok untuk 4 orang lah, 4 sampai 6 orang. Nah, dan juga kelebihannya dia dekat dengan toilet, jadi kalau kita ke toilet itu nggak repot-repot, terlebih lagi kalau lagi hujan ya, karena di area situ masih ada atapnya. Dan di sini juga fasumnya juga udah lumayan, jadi nggak jauh-jauh lagi cari musola atau susah-susah lagi. Dan untuk area camper juga ada area terbuka luas, cuman kalau saya lihat sih kurang nyaman ya. Kenapa? Karena modelnya dia tanah-tanah kayak gini ya. Ini kalau mobil jalan atau motor jalan itu terbunya terangkat gitu. Harusnya sih ada kayak paving blocknya, atau kalau enggak sekalian rumput aja kayak gitu. Nah, ini untuk area terbukanya. Jadi orang kesini tuh kebanyakan sih ngelihatnya mereka pada nyewa-nyewa pondok kayak gitu ya. Jadi setelah bayar tiket masuk kendaraan, nah nanti di situ nanti kita pesan nanti buat kita mau di mana, mau di tenda, mau di gubuk-gubuk itu, atau kayak di kontainer itu. Nah, begitu itu kita dikasih nomor, nah kita baru ke sana. Dan untuk lokasinya sendiri pun itu ya, kalau untuk yang tenda ini, untuk camping-camping kayak gitu ya, ini juga sama dengan area camper van itu, dia posisinya tanah kayak gitu ya. Jadi kalau menurut saya kurang nyaman kayak gitu. Namun yang udah nyaman itu yang gubuk-gubuk itu. Cuman kalau gubuk-gubuk itu juga saya juga kurang mengerti ya. Jadi kenapa kok desainnya kok cuman
dua kayak gitu kan, kecil kan. Sedangkan kayak kami nih bawa anak kadang-kadang kan kerepotan kayak gitu. Nah, masuki di luar dari gubuk-gubuk ini, sini ada padang-padang rumput ya. Disinilah biasanya para wisatawan menghabiskan para waktu untuk foto-foto, sekedar foto-foto atau ngobrol-ngobrol santai. Kadang juga beberapa saya lihat kayak ada yang menerbangkan drone kayak gitu ya, mungkin sambil foto-foto juga kayak gitu landscape-nya, karena memang sangat cantik sini dan juga nggak begitu panas ya, dingin. Karena emang di sini pun meskipun siang hari ya, mungkin karena kebawa dari suasana gunung ya, jadi nggak begitu terik kayak gitu. Nah, ini juga saya belum paham ini ada banyak padang terbuka kayak gini. Entah mungkin nanti akan dibikin seperti apa karena masih banyak kosong. Nah, di atas ini ada lagi pondok-pondok ini yang hampir sama dengan yang di dekat bawah tadi tuh. Tapi kalau menurut saya ini yang lokasinya agak jauh, jadi kurang nyaman kayak gitu. Dan ini udah jam 6 sore, kita coba masuk ke dalam kabin ya. Karena saya kebetulan ngambil yang kabin, posisinya di atas. Nah, berbeda ya dengan yang tadi pas masih siang ya. Jadi ini udah kelihatannya sepi. Jadi seolah-olah kayak ya sinilah pasnya kita wisata di sini ya, bukan banyak keramaiannya tapi mencari sepinya ya. Karena emang wisata-wisata di kaki gunung ini kan kita mau coba cari ketenangan kayak gitu. Kalau menurut saya ini yang paling pas. Jadi kalau suasana seperti ini baru kita dapat suasana rileksnya. Dan ini begitu karena udah malam ya, saya coba masuk kamar dulu, nyimpan barang. Ini kalau untuk yang kabin itu tetap dikasih kasur ya, sama lah. Kalau yang pondok karpet, kasur Palembang. Kalau ini isinya ada 4 kasur. Jadi makanya saya bilang cocok untuk 4 orang atau sampai 6 orang lah. Nah, malamnya ini yang sangat dinginnya di sini ya, dan sepi ya. Jadi nggak ada kayak hiruk pikuk kayak gitu, atau mungkin ada acara-acara, mungkin tergantung kalau lagi ada acara seperti itu. Nah, di sini sih sepi. Ini saya suka kalau kayak gini, jadi betul tenang. Dan juga pas pulang, jadi nggak ada sinyal ya, jadi betul-betul kita tenang kayak gitu, nggak ada bunyi-bunyi HP kayak gitu. Nah, kita menanti sampai istirahat dulu sambil nanti besok pagi kita lanjutkan perjalanannya. Nah, ini sudah hari Senin berarti ya. Nah, kalau paginya enak ini, jadi masih sepi kayak kemarin sore. Tapi ini sepanjang hari ya, karena emang juga kata penjaganya pun jarang yang datang. Kalau Senin sampai Jumat itu pasti pada datangnya weekend kayak gitu. Kalau saya sih hari-hari favorit seperti ini malahan. Jadi kerasa lah tenangnya kayak gitu. Kita cari ketenangan, apalagi hanya bawa kelompok kecil ya, keluarga atau teman-teman dekat kayak gitu. Nah, pulangnya kami tidak mau lewat Binjai lagi, kita coba rute baru ya, yang ke arah Gunung Sinabung. Dan ini juga pengalaman pertama saya, karena rupanya ada tembusnya ya ke Gunung Sinabung, ke arah Brastagi, lewat Gunung Sinabung ini. Jalannya pun enak, jadi hampir sama kayak ke Binjai, jadi nggak terlalu mendaki-mendaki. Memang kebanyakan konturnya sih dataran rendah, tapi memang naik, cuman nggak curam-curam kayak gitu, karena kanan kiri bukan tebing. Jalannya pun lurus ya, bebas hambatan lah karena memang sepi kan. Dan untuk cari tempat makan di sini agak kurang ya. Jadi kalau makan ini emang, kalau saya lihat sepanjang jalan ini karena masih pedesaan kali, jadi tempat-tempat makan masih agak kurang. Jadi makanya tadi yang pasti sekitar telaga itu yang cukup lumayan banyak lah, meskipun ya tidak sebanyak kayak di kota gitu, tapi dibandingkan dengan perjalanan ke sini agak sepi. Demikian yang kalau di rute untuk di kaki gunungnya ini. Pemandangannya itu cantik-cantik ini karena pegunungan kayak gini, dan ya masih ada bekas-bekasnya erupsi ya, karena mungkin ditinggal oleh penghuni yang lama kayak gitu. Nah, jadi untuk rute ke sini tuh ini saya suka ya, karena emang jalannya los ya, dia nggak banyak kehalang untuk bangunan, jadi kita bisa melihat pegunungan. Dan ini untuk mengarah ke Brastagi. Ya, demikian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.